Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan, ya, seperti yang kamu baca. Kamu dan cintanya kamu untuk zodiak apa ya? Capricorn, udah sampai Capricorn. Jadi aku ngelihat ke sana itu ngelihat ke laptop aku ya, ngelihat video apa aja yang udah aku buat. Oke. Dan kali ini untuk Capricorn, baca ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak sesuai dan nggak resonate ya udah, jangan dipaksakan ya, ditinggalkan ya, ambil simpelnya aja gitu. Kamu bisa cari video yang lain ya, jangan dipaksakan. Oke. Dan kalau kamu yang counseling ataupun personal reading, sebenarnya silahkan cek aja websiteku di bawah sini, www.dilianadeye.com /about/ itu ya. Nanti kamu bakal ngelihat price listnya di sana dan ada WhatsApp bisnis aku di sana. Oke. Nanti bakal dikasih lihat tata cara untuk pay-nya ya, pembayarannya. Oke. Kalau kamu ingin secara astrologi aja ataupun psikologi juga bisa, ataupun secara spiritual, walaupun sebenarnya hal kurang lebih sama semua hal itu, cuman aku combine jadi satu ya, karena aku juga seorang konselor. Oke. Untuk Capricorn, cintanya kamu saat ini, remember ya, waktu itu sebenarnya nggak ada. Waktu itu seperti ilusi ya, jadi energi bakal bermain sesuai apa yang dia mau, kapan aja dan di mana aja. Dia nggak akan peduli waktunya kapan ya, kita bikin saat ini, sekarang, nanti, ataupun masa lalu ya, hanya untuk ya membedakan aja, itu sebagai standarnya aja ya. Untuk Capricorn, aku baru bilang zodiak Capricorn aja aku udah ngerasakan suatu kesakitan ya. Seseorang sepertinya di sini setiap mendengar nama kamu dia sakit, setiap mengingat akan kamu dia sakit. Ada kekecewaan besar yang dia rasakan dalam hidupnya dia, dan aku nggak tahu ini kenapa ya, maksudnya dia kenapa kayak gitu. Kita lihat tarotnya ya. Ada call atau justice. Kalau di tarot biasa ini justice ya. Lalu ada the Fool, Major Arcana muncul, dan Five of Air sih. Oke, Four of Water atau Four of Cups, dan Seven of Earth, the Seven of Pentacles, dan di the bottom of the deck Messenger of Air. Oke, jadi di sini Capricorn ya, dia ngerasakan sesuatu hilang, sesuatu udah hancur yang nggak bisa dia perbaiki, nggak bisa dia jalani lagi ya. Seseorang benar-benar mati-matian di sini berusaha untuk kembali ke kamu, namun dia nggak tahu caranya gimana. Karena memang saat ini Saturn udah masuk di Aquarius ya, second house-nya kamu, dan bakal retrograde lagi ke Capricorn. Mungkin aku udah singgung di pembacaan sebelumnya, bukan mungkin, kayaknya udah ya. So ini akan memperjelas banget ya untuk Capricorn sendiri. Kamu bisa berurusan dengan hal yang sama. Jadi misalnya beberapa bulan lalu ya, mantan kamu, siapapun orang yang pernah mendekati kamu, dia akan hadir lagi di masa Saturn retrograde sekitar kayaknya Juli sampai November ya. Retrograde itu adalah planet yang mundur, bukan berarti dia benar-benar mundur ya, dia mengambil pola, seperti halnya kita sebut aja ini planet ya. Planet itu kan pasti berrotasi di orbitnya seperti ini ya, dia kan seharusnya seperti ini ya, namun kalau dia retrograde dia bakal ngambil pola kayak gini, mundur sedikit baru dia ke depan lagi sih, itu yang namanya retrograde. Jadi ada seperti kamu lihat kayak ada pola kan, ada pola lingkaran di situ sih.
ada arah jarum jam ya. Iya, ada arah jarum jam dan kembali lagi. Bukan karena jarum jam ya, mundur. Bukan mundur kayak gimana bener-bener mundur, enggak gitu sih. Dan retrograde planet transit terutama Saturn pasti membawa hal yang sama. Seperti untuk aku beberapa tahun pengalaman aku memang setahun 2 tahun ini ya, ada beberapa hal memang terjadi seperti deja vu ya. Deja vu itu kayak sesuatu hal yang udah pernah terjadi lagi, dan atau apapun hal yang aku mimpikan tiba-tiba terjadi gitu ya. Kayak aku nggak asing, kayaknya aku pernah ada di posisi ini, di tempat ini, atau pernah bertemu orang ini gitu ya. Jadi di sini Capricorn, kalau kamu udah bisa memahami dan ngambil pelajaran sebelumnya, that's okay. Aku ngeliat kamu bakal lebih bisa ngehandle diri kamu. Kamu kayak, oh aku tahu ini memang akan terjadi, dan aku juga udah tahu akhirnya bakal gimana sih. Maksudnya kamu nggak lagi untuk berusaha nolaknya ataupun menerima energi itu, just being yourself gitu ya. Kita lihat love readingnya, love oracle-nya ya. Untuk Capricorn, di pembacaan kali ini ibu ini nggak pernah absen ya di beberapa video, datang terus dia, tahu-tahu aja. Aduh sih, ada jump card atau flip card sih, Ten of Air sih. Ten of Air ini adalah Ten of Sword, dan bagi kalian yang bukan orang baru di tarot, kalian tahu apa itu Ten of Sword. Ten of Sword itu menggambarkan benar-benar kesakitan luar biasa, trauma, depresi ya. Orang yang benar-benar terbebani dalam hidupnya dia, dan kalau itu keluar entah jump card atau flip card. Jump itu artinya kartunya loncat dari saat di shuffle, ataupun flip card dia terbalik sendiri, itu tandanya memang energi yang paling besar bermain si Capricorn. Entah kamu atau seseorang memang sangat hancur di sini posisinya ya. Dia menginginkan cinta dari kamu, kasih sayang dari kamu ya. Ada tangisan yang dirasakan di sini ya, namun sulit untuk dia ungkapin sama kamu. Dan kartu ini keluar tuh gabung di sini ya, nyangkut, padahal dia di sini. Baru aku sadar, sorry ya. Jadi ini memang kutumpuk bareng tadi ya untuk persiapan. Karena kalau aku lagi bacakan satu series, aku biasanya pakai kartu tarot itu sama untuk satu series itu ya. Jadi sih dia tuh memang menumpuk sama ini dan keluar kartu itu. Jadi dan saat aku buka ini dia nggak ikut tadi ya. Jadi sih memang energinya harus keluar. Oke, jadi kita pakai ini untuk di sini aja ya. Oke, ada attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Sih, bagi kamu yang udah bisa moving on, bisa ngelepasin, kamu udah enjoy, bahagia dengan hidup kamu, justru karena inilah energi kamu membuat dia makin tertarik sama kamu sih. Akan ada banyak orang yang mencoba menarik hatinya untuk kamu ya. Seseorang mencoba menggoda kamu, dalam artian mencari perhatian kamu lah gitu ya. Lo udah, this could be the one. You already made romantic partner, you see. Ada energi dimana kamu akan bertemu jodohnya kamu, bagi kamu yang udah moving on, udah ngelepasin kesakitan dan kekecewaan ya. Bentar ya, kenapa anjing kakakku kok kayak gitu ya. Oke, sini apa. Dan apa yang juga aku lihat di sini ya, ada tangisan dimana dia takut kalau dia bukanlah orang yang satu-satunya untuk kamu. Dia dan kamu menemukan orang yang lebih daripada dia nggak mau ya. Dia berharapnya kamu yang menjadi nomor satu untuk dia, satu-satunya untuk dia ya. Kesakitan itu masih dalam banget dia rasakan ya.
duduk sit down. New love, a new person has your romantic feeling. So Capricorn, ada cinta baru, kasih sayang baru di sini, orang baru hadir dalam hidup kamu yang memang jatuh hati sama kamu. Dan ya seperti aku bilang tadi, saat dia kekasih kamu, mantan kamu, siapapun ini, takut kamu menemukan orang baru, karena memang ada orang baru dalam hidup kamu, dan dia bisa merasakan itu, dan dia takut kalau hati kamu benar-benar klik sama orang ini. Ya, bahasa Indonesia itu nyantol lah gitu ya. Oke, see wedding, situation involves marriage, dan hubungannya aku ngelihat orang baru ini ingin serius sama kamu, dan hubungannya dia pengen untuk pernikahan. Memang hubungan yang berkomitmen, dia nggak mau main-main, dalam artian dia nggak memaksa, cuman dia memang ingin menjalaninya dengan kamu. Itu jelas kemana kita ke depannya, walaupun nggak harus cepat, nggak harus terburu-buru, namun dia pengen tahu dari awal hubungan ini dia nggak main-main, dia pengen serius sama kamu. Kalau bisa ya berakhir ke pernikahan dan mulai hidup bareng bersama-sama. See financial issue are factor in your love life right now. See, karena orang baru ini seperti aku bilang, dia masih struggle di masalah finances and career. Maksudnya keuangan dia ngerasa masih belum cukup, karir dia juga masih belum cukup untuk bisa meminang kamu. So dia memang masih take a step back itu masih sedikit mundur ya, karena dia ngerasa belum cukup gitu, enough pride-nya, egonya. Karena kalau ini laki-laki memang seperti itu pasti, untuk tendensinya, terutama laki-laki Asia ya, pasti memang bakal begitu. Mereka butuh untuk, nggak Asia aja sih sebenarnya, semua, cuman banyak aku ngeliat memang di Asia karena pengaruh energi patriarki ya, dimana laki-laki Asia biasanya dia butuh untuk ngerasa berharga, ego dia, terutama ego baik itu ya kayak kerjaannya mapan, karirnya bagus gitu ya, nggak perlu harus pendidikan tinggi atau gimana. Kalau bisa udah menjamin ya dia bakal ngerasa pride dia udah cukup gitu ya. Namun kalau dia ngerasa pride itu lebih ke bahasa Indonesianya gimana ya, kebanggaan diri dia sebagai seorang laki-laki, walaupun ini bisa perempuan juga ya, namun perempuan yang memang sisi maskulinnya lebih dalam, lebih tinggi. Okay. Dan di bottom of the deck-nya, love yourself first, your self respect makes you more romantically attractive. So Capricorn, karena kamu sangat menyayangi, mencintai diri sendiri, kamu happy, bahagia dengan karir dan keuangan kamu, aku ngelihat ini membuat banyak hati, banyak cinta hadir untuk kamu, dan mereka merasa nyaman, enjoy dengan energi kamu yang jauh lebih baik, jauh lebih ringan, jauh lebih dewasa ya, dan membuat mereka ngerasa kamu adalah memang sosok yang patut untuk diperjuangkan. Kamu memang sosok yang bisa menjadi husband or wife material itu ya. Kalau kamu bukan penonton baru, kamu pasti tahu itu apa. Ini ya sosok seseorang yang bisa memenuhi, jadi suaminya kamu atau istrinya kamu ya sih. Oke, kita lihat tarotnya lagi untuk Capricorn. Ini pembacaan kali ini. Sorry for the noise ya. Silabu. Two of Wands. Aku ngeliat kamu gak akan goyah dan kesakitan dari mantan kamu ini, orang masa lalu ini. Kamu benar-benar bisa ngehandle-nya dengan pretty well ya. Baik banget untuk gak ya memaksakan apapun juga. Si Knight of Swords, dan itu makin buat dia justru penasaran sama kamu. Si Queen of Wands, dia malah makin ingin untuk mendekati kamu, bersama kamu. Si Head of Swords,
ada aeroplanes, ada perbincangan ya yang bakal terjadi dalam dirinya dia, dimana dia bicara dengan diri dia sendiri kayak, aku ngomong gak ya sama dia, aku jujur gak sama dia, aku harus mencari dia lagi apa enggak. Namun aku ngeliat dia bakal mencari lagi, dia akan berjuang lagi. Si Four of Swords, Judgment, kartu pertama yang jadi juga ada Call ya, atau Justice, tapi kita bisa sebut karma. Five of Cups sih, Devil lagi muncul, Hangman sih. Ini energi masa lalu kamu yang memang gak bisa moving on dari kamu ya. Five of Pentacles, dia gak bisa lepas dari kamu. Apapun yang terjadi ini sulit sekali untuk dia masih tergantung dengan kesakitan yang terjadi dalam hidup dia sampai saat ini. Dia masih ngerasa sangat bodoh. Dia sekarang ada di masa dia ngerasa bodoh, ngerasa gak dewasa sama sekali, ada di masa menyalahkan diri sendiri. Namun aku ngeliat mau gak mau dia gak mau lagi seperti itu. Dia jadinya dia akan mencari kamu lagi. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Create your own happiness sih. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bukan di dalam diri orang lain, di dalam diri pasangan, dan di dalam diri siapapun ya. Kita harus menemukannya dalam diri kita sendiri. Kalau kita berusaha carinya di dalam diri orang lain ya, kita berarti keluar dari diri kita sendiri, dan kita nggak percaya tentang intuisi kita, dan akhirnya kita hanya akan berujung ke dalam kesakitan lagi. See, align your intention with your action. Di pesan semesta adalah semakin kamu enjoy, semakin kamu bahagia di kehidupan sekarang, jalani apa yang kamu rasakan terbaik untuk kamu. Karena apa yang memang untuk kamu, orang lama ataupun orang baru memang akan hadir untuk kamu. Namun ingat, pilihan tetap ada di tangan kamu. Mau kamu menerima ataupun tidak, mereka semua tetap energi yang berada di luar diri kamu ya, yang gak akan bisa ngontrol kamu sebenarnya ya. Kalau kamu memberikan izin mereka mengontrol dan men-trigger kamu ya, artinya kamu udah keluar dari energi self love ya, self respect sih. Kalau kamu gak tertrigger dan bisa menjalani hidup sebaik-baiknya ya udah gitu, kamu bisa memilih artinya mau gimana, mau orang lama, orang baru, mau tetap seperti ini jalannya ya, it's up to you. Okay, that's it, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye.